Sebelum melanjutkan ke poin berikutnya, sebaiknya saya ingatkan kembali bahwa inti dari perjalanan Twin Flame yang dialami Divine Masculine terletak pada perang dalam diam. Jadi, Divine Masculine bukan tidak peduli dengan koneksi ini. Mereka justru selalu harus menghadapi perang antara logika dan perasaan. Logika yang biasanya menjadi kompas para Divine Masculine dalam menjalani hidupnya mulai menemukan lawan, yaitu perasaan pada batinnya. Contoh mudahnya begini, Divine Masculine memiliki kriteria yang diinginkan sebagai pasangannya. Tapi anehnya Divine Feminine justru memiliki kriteria terbalik. Dulu saat logika masih menguasai Divine Masculine, sudah tentu ia tidak akan tertarik pada Divine Feminine. Namun mengalami koneksi Twin Flame terjadi sesuatu yang berbeda. Logikanya terasa lumpuh karena batinnya mulai mengeluarkan opini baru. Sejak merasakan koneksi Twin Flame, Divine Masculine akan terus tenggelam dalam pergolakan batin dan logika. Namun saat penyatuan segera terwujud, peperangan batin yang terjadi padanya memicu metamorfosis spiritual, di mana jiwa mulai terbangun dan dapat melihat kenyataan yang sebenarnya tentang dirinya dan Divine Feminine. Berikut poin-poin lanjutan dari metamorfosis spiritual mendalam yang menandakan Divine Masculine sedang mempersiapkan reuni Twin Flame. 6. Mimpi, penglihatan, dan komunikasi jiwa. Dalam fase sakral ini, Divine Masculine mulai mengalami fenomena spiritual yang meningkat. Kemungkinan besar Divine Masculine menerima mimpi yang jelas tentang Divine Feminine, penglihatan tentang kehidupan masa depan mereka bersama, atau mengalami pesan telepati yang mengguncang jiwa hingga ke lubuk hatinya. Semua itu bukan lagi imajinasinya tetapi jiwanya yang telah mengingat. Jika sebelumnya pikiran yang sering mengingat sesuatu, kali ini Divine Masculine mengalami fenomena di mana jiwanya yang mengingat tentang koneksi mereka. Pikiran tiga dimensinya tidak lagi mampu menjelaskan kedalaman ikatan yang dirasakannya. Saat tabir menipis, Divine Masculine menyadari hubungan mereka telah ada jauh melampaui perputaran waktu, dan kehidupan ini hanyalah perjalanan. Sisi maskulinnya menjadi terbuka dalam penerimaan terhadap bimbingan, waktu ilahi, energinya sendiri, dan meskipun masih terpisah secara fisik, Divine Masculine mulai berjalan menuju Divine Feminine dengan penuh semangat, langkah demi langkah yang dijalaninya terasa suci. 7. Ingin dilihat secara utuh bukan hanya dicintai. Ketika Divine Masculine selesai berlari, ia tidak lagi hanya ingin dicintai, ia ingin dilihat sepenuhnya dengan autentik. Semua cacat, luka, bayangan gelap, mimpi-mimpi, dan semua trauma yang pernah dilalui adalah bagian dari Divine Masculine yang tidak lagi ingin disembunyikan. Divine Masculine justru ingin semua itu dipahami, diterima dan dirangkul dengan penuh ketulusan. Keinginan ini menandakan ambang terpenting sebelum reuni. Dia ingin menjadi rentan, dipahami dan berdiri di sisi Divine Feminine bukan sebagai pasangan yang sempurna, melainkan sebagai jiwa yang telah mengingat identitas keilahiannya. Perubahan ini menghilangkan topeng yang pernah ia kenakan. Divine Masculine tidak lagi takut ditolak, karena akhirnya dia menyadari jika Divine Feminine adalah pasangan sejatinya, maka Divine Feminine akan melihatnya melalui mata jiwa, dan itulah penerimaan yang selama ini dicari di sepanjang perjalanan hidupnya. 8. Bersiap untuk kembali, tetapi kali ini dengan integritas. Ketika Divine Masculine benar-benar telah selesai berlari, dia tidak lagi mencari reuni dengan alasan ketidaksabaran atau rasa bersalah. Divine Masculine menuju reuni karena ia telah siap secara energetik, emosional, dan spiritual. Inilah Divine Masculine yang memilih untuk kembali dengan integritas. Walaupun Divine Masculine mungkin tidak memiliki semua jawaban, tetapi hatinya terbuka. Dia ingin berkomunikasi bukan untuk memperbaiki yang telah rusak, melainkan untuk membangun yang memang sudah ditakdirkan. Bisa jadi momen ini terjadi karena mendapat pesan yang menyentuh hati, atau sudah masuk ke waktu ilahi atau mendapat ungkapan kebenaran. Tetapi semua itu datang dari jiwa yang akhirnya menemukan kembali keilahiannya.
Kali ini Divine Masculine tidak hanya menginginkan persatuan, ia menginginkan kemitraan sejati. Di poin ini Divine Masculine sudah memahami tentang koneksi Twin Flame dan hikmah dari perjalanan hidup yang harus Divine Masculine dan Divine Feminine lalui sejak lahir. Apapun yang terjadi pada hidupnya dan semua yang terjadi pada Divine Feminine memang ditujukan agar mereka saling menemukan, ibarat hati yang telah terbelah oleh pedang kehidupan. Mereka akhirnya disatukan oleh Ilahi Sang Penguasa Kehidupan untuk menjalankan misi ilahi. Logikanya tidak lagi bisa membantah kebenaran. Logika kini mengakui kebenaran koneksi Twin Flame. 9. Divine Feminine si kembar jiwanya merasakan perubahan ini walaupun Divine Masculine tetap diam. Saat Divine Masculine memulai perjalanan suci ini, Divine Feminine bisa merasakannya walaupun tidak ada satupun kalimat yang memberitahunya. Divine Feminine mulai merasa lebih ringan, hatinya semakin terbuka dan intuisinya menjadi lebih tajam. Divine Feminine kemungkinan jadi sering bermimpi tentang Divine Masculine, merasakan kehadirannya walaupun secara energetik, atau merasakan gelombang energi cinta bergerak ke arahnya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda telah terjadi keselarasan energi dan garis waktu mereka mulai menyatu. Kesiapan batin Divine Masculine yang juga bisa dirasakan oleh Divine Feminine menandakan awal dari masa depan mereka. Perubahan yang dialami Divine Masculine ini menegaskan semua yang sebenarnya selalu diketahui Divine Feminine dalam jiwanya. Artinya jauh di dalam jiwanya, Divine Feminine tahu bahwa Divine Masculine memang harus mengalami metamorfosis batin agar bisa menemukan dirinya sendiri sebelum kembali padanya. 10. Reuni suci sudah dekat, tetapi persatuan itu harus ada di dalam diri terlebih dahulu. Langkah terakhir sebelum reuni fisik adalah persatuan batin. Divine Masculine tidak lagi mencari kesempurnaan pada Divine Feminine karena telah menemukannya di dalam penyatuan dengan dirinya sendiri. Artinya Divine Masculine telah sempurna dengan dirinya sendiri. Dia meraih Divine Feminine bukan karena kebutuhan tapi karena takdir. Sisi maskulinnya sudah selesai bersembunyi dan sudah tidak takut mengikuti jalan ilahi. Saat Divine Masculine melangkah melalui portal persiapan terakhir ini, alam semesta menyelaraskan semua kepingan-kepingan puzzle dalam kesempurnaan ilahi. Reuni itu bukan lagi harapan yang sulit dijangkau namun menjadi realitas jiwa yang tak terelakkan, di mana penyatuan merupakan rangkuman dari perjalanan hidup. Catatan, jika kamu yang menyimak seorang Divine Feminine, percayalah pada keheningan, percayalah pada tarikan, dan percayalah pada jembatan tak terlihat yang terbentuk di antara hati kalian berdua. Jangan hanya membayangkan jiwa Divine Masculine yang tersadar atau membayangkan hati Divine Masculine yang mengingat jalan untuk membawanya pulang kepadamu. Tetapi yang lebih penting adalah kembali pada dirinya sendiri. Bersabarlah dan tetap membumi, terbukalah tetapi berserah. Karena ketika Divine Masculine benar-benar selesai, alam semesta bergerak dengan cara yang misterius dan indah, hingga tidak akan ada yang bisa menghentikan apa yang seharusnya terjadi.